Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang sintaks diferensiasi. Diferensiasi yaitu sebenarnya cara guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena dalam kelas itu pasti siswanya berbeda-beda ya. Ada yang cepat nangkep dan ada yang butuh proses yang lebih lama. Dan ada yang suka belajar lewat gambar atau ada yang langsung dengan praktek. Nah, diferensiasi ini itu untuk cara menyesuaikan pola belajar dan materi atau dalam konteks tugas-tugasnya sampai kepada lingkungan pembelajarannya. Nah, supaya sesuai dengan siswa bisa belajar dengan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Buat sempurna mahkota kelopak tangkai bunga dasar bunga takar biji tangkai putih sebelah putih serbuk sari itu telah diderek kami dari kelompok dua. Jempol Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu fokus kepada kesempatan dan semua peserta didik itu sama. Kalau yang diferensiasi yang awal itu adalah penyesuaian cara belajar untuk peserta didik ya. Nah, di sini kalau pendidikan inklusif itu memastikan tidak ada siswa yang tertinggal baik dari latar belakang atau kemampuan atau kebutuhannya. Dan jadi semua anak diberikan ruang untuk nyaman dan tidak ada pilih kasih dan semua siswa itu bisa menyampaikan semua pendapatnya sesuai dengan yang dia pahami gitu. Dan berikut untuk memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan teman-temannya di kelas reguler. Dan di sini mereka dapat meniru hal-hal yang positif dari anak-anak reguler. Kemudian dapat mengembangkan komunikasi dan sosialisasinya. Jadi anak-anak kebutuhan khusus itu akan bisa berinteraksi, mereka mengikuti hal-hal yang baik dari anak-anak reguler. Kalau untuk anak reguler, manfaatnya mereka akan bisa melihat teman-temannya, mengetahui kemampuan teman-teman yang berbeda dengan mereka, dan mereka akan bersyukur dengan apa. Di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik diferensiasi dan inklusif. Yang pertama ada karakteristik diferensiasi. Karakteristik diferensiasi 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. 2. Fleksibel dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Guru dapat menyesuaikan rencana dan kegiatan belajar sesuai situasi kelas. 3. Variasi dalam penyajian konten. Materi disampaikan dengan berbagai cara, seperti gambar, cerita, video, atau demonstrasi. 4. Variasi dalam proses dan produk pembelajaran. Cara belajar dan hasil belajar siswa bisa berbeda-beda, misalnya lewat diskusi proyek atau praktik. 5. Lingkungan belajar yang mendukung. Kelas dibuat aman, nyaman, dan memberi ruang bagi siswa untuk aktif. 6. Mengandalkan asesmen berkelanjutan. Penilaian dilakukan terus-menerus untuk melihat perkembangan siswa, bukan hanya lewat tes akhir. 7. Kesadaran dan keberagaman. Pembelajaran menghargai perbedaan karakter, budaya, dan kemampuan setiap siswanya. Karakteristik inklusif. 1. Semua anak diterima dan dihargai. Setiap siswa diperlakukan dengan hormat tanpa diskriminasi. 2. Lingkungan belajar yang aksesibel. Fasilitas dan kegiatan belajar mudah diikuti oleh semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. 3. Kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Materi dan metode belajar bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 4. Diferensiasi dalam pembelajaran. Guru menyediakan cara belajar, tugas, dan bantuan yang berbeda sesuai kebutuhan tiap siswanya. 5. Kolaborasi guru dan tenaga ahli. Guru bekerja sama dengan konselor, psikolog, atau ahli lain untuk mendukung siswa secara optimal. 6. Penilaian yang adil dan adaptif. Cara menilai disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga hasilnya tetap objektif dan tidak merugikan. 7. Suasana kelas yang positif dan saling menghargai. Kelas dipenuhi sikap saling mendukung, aman, dan nyaman untuk proses belajar. 8. Berfokus pada potensi siswa, bukan kekurangan. Guru menonjolkan kekuatan dan kemampuan siswa, bukan hanya melihat kelemahannya siswa tersebut saja. Itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks diferensiasi. Yang pertama ada mendiagnosis kebutuhan belajar siswa, yaitu guru perlu mengetahui hal-hal tentang siswa seperti apa minat belajar siswa, kemudian bagaimana cara belajar siswa dengan cara yang mudah dipahami seperti itu. Contohnya, sebelum pelajaran pemecahan, guru memberikan pretest kepada siswa untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang sudah paham atas pembelajaran pecahan dan seberapa banyak siswa yang masih bingung atas pecahan. Kedua yaitu ada merancang pembelajaran diferensiasi. Guru merancang pembelajaran dengan membuat perbedaan pada materi pecahan seperti konten. Nah, pada konten ini siswa yang cepat diberi soal pecahan yang campuran. Nah, siswa yang lambat diberikan soal pecahan sederhana. Kemudian pada proses ini ada yang belajar lewat video, ada yang belajar lewat lembar kerja, dan ada yang belajar lewat permainan kartu pecahan seperti itu. Yang ketiga ada produk. Nah, siswa boleh memilih membuat poster pecahan atau menjawab soal. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Guru menjalankan pembelajaran sesuai rencana, memberikan aktivitas berbeda kepada kelompok yang berbeda sesuai kebutuhan. Contoh, siswa yang visual diberikan video. Nah, siswa yang kinestetik belajar menggunakan puzzle. Nah, siswa yang sudah paham diberikan soal lanjutan. Yang keempat ada evaluasi dan refleksi. Guru menilai hasil belajar siswa dan melihat mana yang masih kesulitan. Contohnya, guru membuat kuis mini untuk melihat hasil belajar siswa yang kesulitan mana dan yang perlu diperbaiki itu yang mana.
Kemudian ada sintaks inklusif. Yang pertama yaitu identifikasi awal peserta didik. Guru mengenali peserta didik sejak awal. Contohnya, jika ada siswa yang mengalami kesulitan membaca, guru perlu mencatat sebagai hambatan dan yang perlu perhatian khusus. Kemudian yang kedua, penyusunan program pembelajaran individual atau PPI bila diperlukan. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan khusus, guru membuat rencana belajar khusus. Contoh, jika ada siswa yang kesulitan membaca, guru membuat PPI yang berisi 1. Membaca 10 menit setiap pagi. 2. Didampingi guru. Yang ketiga, target naik 10 menit per bulan per kata. Nah, yang ketiga ada adaptasi kurikulum dan media pembelajaran. Guru menyampaikan materi, alat, dan cara penyampaian agar semua siswa dapat mengikuti. Contoh, siswa tunarungu diberikan video dengan teks. Kemudian siswa dengan kesulitan motorik diberikan tablet untuk menulis. Dan yang keempat, pelaksanaan pembelajaran kolaboratif. Belajar dilakukan secara berdampingan dan dukungan dari teman sebaya dan pendamping belajar. Contohnya, siswa yang sudah lancar membaca duduk dengan siswa yang masih lambat membaca. Nah, di situ nanti siswa yang sudah lancar membaca ini bisa membantu siswa yang masih kesulitan dalam membaca. Dan yang kelima ada penilaian akomodatif. Penilaian disesuaikan dengan kemampuan siswa. Contoh, siswa yang gugup diberi penilaian lisan secara privat.